Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah speaker kedua dari tim oposisi. Di sini saya akan menyampaikan dan mengelaborasi beberapa uh, argumen dari rekan saya, yaitu speaker pertama. Uh, untuk yang pertama adalah tadi rekan saya sudah menyampaikan bahwa uh, dari mosi ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa lembaga amal tidak seharusnya menerima uang dari para donor yang mereka anggap tidak bermoral. Di sini rekan saya sudah mendefinisikan bahwa fokus kita adalah di penerimanya, yang mana kita harus memikirkan kesejahteraan penerima, dan itu adalah merupakan prioritas dari kami, yaitu tim oposisi. Lalu saya akan mengelaborasi dari aspek sosial. Di sini di awal kita sudah mendefinisikan bahwa tidak bermoral itu adalah orang-orang yang tidak melakukan hal yang etis dalam bermasyarakat, seperti itu. Misalkan dia melakukan hal-hal yang buruk dalam masyarakat sehingga dia bisa dicap tidak bermoral. Nah, di sini adalah saya punya argumen lain yang mana manusia itu sebenarnya tidak boleh dikotak-kotakan dia baik atau jahat, dia bermoral atau tidak bermoral secara sepihak. Mengapa? Karena manusia itu kompleks, yang mana kebaikannya itu mungkin ada banyak di hal lain yang tidak hanya dilihat dalam aspek satu atau dua kesalahan saja. Nah, dengan orang-orang yang dicap sepihak tidak bermoral ini memberikan uang kepada lembaga amal, maka sudah bisa didefinisikan bahwa mereka itu memiliki setitik kebaikan dan kepedulian ke manusia lain, yang mana mereka sendiri itu sebenarnya mempunyai kebaikan juga dan tidak bisa didefinisikan sebagai full orang jahat. Nah, ketika dewan ini menolak atau lembaga amal menolak kebaikan orang tersebut, maka definisi dari lembaga amal yang merupakan orang baik, membantu orang itu citranya akan buruk, dan itu bukan hal yang kita semua inginkan. Seperti itu. Lalu aspek kedua yaitu aspek ekonomi. Lembaga amal yang seharusnya menaungi orang-orang yang rentan seperti orang miskin, korban bencana, dan korban kemalangan, tidak seharusnya lembaga tersebut egois dan terlalu idealis untuk memilih-milih siapa saja yang boleh berdonasi uang di sana, karena lembaga amal mempunyai tugas dan mempunyai tanggung jawab untuk membina orang-orang rentan tersebut. Dengan memilih-milih, maka jumlah donasi yang seharusnya masuk ke dalam lembaga amal tersebut yang awalnya banyak karena dipilih-pilih bisa menjadi lebih sedikit, yang mana itu tidak boleh terjadi dan tidak boleh untuk dilanjutkan. Mengapa? Karena lembaga amal mempunyai tanggung jawab untuk membina, sehingga mereka tidak bisa mengesampingkan kebutuhan orang-orang rentan yang seharusnya bisa di-cover oleh orang-orang yang dinilai tidak bermoral secara sepihak itu tadi. Karena misalkan korban bencana ini memiliki kebutuhan A, B, C, D, E, lalu orang-orang yang tidak bermoral itu sebenarnya bisa mengcover semua kebutuhan A, B, C, D, E tersebut. Namun karena lembaga amal hanya memilih donasi dari orang-orang yang dianggap bermoral, maka semua kebutuhan A, B, C, D, E tersebut tidak terpenuhi, hanya kebutuhan A, B, C saja. Nah, itu merupakan kondisi yang seharusnya tidak terjadi, karena lembaga amal adalah lembaga yang membina semua orang rentan dan bertanggung jawab untuk kebutuhan primer dari orang-orang tersebut. Seperti itu. Lalu kira-kira seperti apa keadaan atau dampak dari perbedaan argumen ini? Misalkan kita ambil bahwa lembaga amal hanya hanya menerima dari orang-orang yang bermoral, maka manusia-manusia ini akan terkotakkan. Dia akan ada orang yang baik, orang yang jahat, orang yang bermoral, dan orang yang tidak. Dan ketika sekali saja manusia itu dicap sebagai orang yang tidak bermoral, maka tidak ada exit door atau tidak ada pintu keluar lagi untuk orang tersebut berbuat baik. Tidak ada kesempatan lagi untuk orang tersebut berbuat baik, yang mana pada akhirnya orang ini akan dicap selalu tidak bermoral, tidak mempunyai kesempatan untuk insaf, dan pada akhirnya akan memberikan lingkungan yang
terasa tidak aman karena banyaknya orang-orang yang tidak bermoral. Seperti itu. Namun ketika uh, lembaga amal juga menerima dari orang-orang yang dianggap tidak bermoral dan tidak pilih-pilih siapa saja yang boleh berdonasi, maka uh, akan adanya pintu kebaikan atau pintu insaf yang bisa dilalui oleh masyarakat, oleh orang-orang yang dianggap tidak bermoral secara sepihak, dan itu akan menjadi contoh baik bagi masyarakat bahwa orang-orang yang memiliki kesalahan satu atau dua kesalahan pun sebenarnya bisa dimaafkan apabila dia berniat untuk berbuat baik. Seperti contoh adalah akhir-akhir ini ada berita bahwa Raja Judi memberikan bantuan sosial saat COVID, sehingga ketika dia memberikan bantuan sosial saat COVID tersebut, banyak orang yang terbantu, yang akhirnya banyak juga harapan hidup bagi orang-orang yang sudah terjangkit COVID. Yang awalnya adalah orang-orang tersebut sudah pesimis bahwa dia akan mati, ketika mereka mendapatkan bantuan uang tersebut bisa dibelanjakan untuk obat dan semacamnya untuk medis, maka harapan hidupnya itu akan lebih tinggi seperti itu. Lalu di sini saya juga akan menyampaikan kira-kira apa aja dampak long time, dampak panjang dan dampak jangka pendeknya ketika kita menerima donasi tidak hanya dari orang-orang yang bermoral. Ketika dampak pendeknya adalah ketika kita tidak pilih-pilih, maka akan ada banyak uang. Ketika banyak uang, maka akan ada banyak jangkauan dan banyak orang yang terbantu, dan itu pasti akan memperbaik citra dari lembaga amal itu sendiri, yang seperti sudah disampaikan oleh rekan saya speaker pertama. Lalu untuk dampak jangka panjangnya adalah seperti yang saya sampaikan bahwa dia ada kemungkinan insaf, dan pada akhirnya mereka diberi kesempatan untuk insaf dan memberikan kebermanfaatan yang baik bagi banyak orang. Mungkin akhir kata dari saya adalah jangan melihat siapa yang memberikan, namun lihatlah apa yang diberikan dan bagaimana kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Sekian, terima kasih.